Terima kasih Anda masih bersama kami di High School Forum. Baik pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 024356 973 kali. Tadi dengan program unggulan itulah yang membuat Isuda menjadi sekolah yang luar biasa. Nah, dari program unggulan itu tentunya menjadi bekal bagi siswa untuk siap terjun dalam dunia kerja. Dan di era saat ini, untuk tahun-tahun selanjutnya juga ada tantangan yang namanya tantangan disrupsi, Bapak. Itu bagaimana Isuda menghadapi tantangan disrupsi di masa depan? Oke. Insya Allah kita siap untuk masa depan yang lebih cerah. Tadi di awal sudah kami ceritakan, di kelas 10 itu untuk masa adaptasi. Jadi adaptasi anak itu yang betul-betul kita kuatkan, kita siapkan. Karena peralihan dari masa SMP ke jenjang SMK itu penuh dengan tantangan, dan ini perlu anak itu beradaptasi secepat-cepatnya terhadap budaya yang ada di SMK. Kemudian masuk di kelas 11 itu masa eksplorasi anak, dengan anak itu sudah mulai tahu tentang kondisinya, dia berada di SMK, saya itu ada di jurusan apa, kemudian apa yang harus dilakukan, itu eksplorasi. Dan di situ anak ada kegiatan prakerin, ada PSG, pendidikan sistem ganda tadi di SMK Bangun Desa, itu di kelas 11. Kemudian naik di kelas 12, itu anak kita siapkan untuk implementasi, bagaimana dia menyiapkan diri memasuki dunia kerja. Kita kenalkan dengan IDUKA, industri, dunia usaha, dunia kerja, dan juga dunia perguruan tinggi. Jadi lulusan SMK itu kompleks, Mbak. Jadi tidak hanya kerja saja, tapi bisa juga kuliah. Ini persepsi masyarakat yang perlu kita benahi ya, dengan kita edukasi terus. Jadi lulusan SMK itu kalau kuliah ya bisa, kuliah bisa, bekerja bisa, BBM kalau Pak Direktur itu kemarin ngendikan ada BBM, W itu wirausaha, B itu bekerja, M itu melanjutkan studi. Jadi yang diutamakan memang wirausaha dulu. Karena memang eranya sekarang baru seperti ini, membutuhkan betul-betul pejuang wirausaha yang unggul, yang kuat, seperti itu, Mbak. Betul, berarti memang ini sangat disiapkan oleh Isuda 2 begitu ya. Kalau untuk syaratnya untuk masuk ke Isuda itu apa saja, Ibu? Jadi untuk syarat masuk Isuda 2, lulus SMP yang pasti, ya, baik itu formal SMP maupun bukan non formal. Jadi untuk yang paket juga paket B bisa kita layani, Mbak. Gitu. Iya. Ini namanya SMK Islam, itu memang harus beragama Islam atau bagaimana, Ibu? Jadi kita memang namanya SMK Islam Sudirman II Ambarawa. Mayoritas itu juga siswanya adalah Islam, tetapi tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun, tidak selalu ada per tahun, tetapi ada tahun-tahun tertentu yang peminatnya itu ada dari luar agama Muslim. Tetap kita terima dan kita fasilitasi dengan guru sesuai dengan agamanya. Peserta didik itu. Oh, berarti tidak hanya Islam saja ya, karena namanya itu SMK Islam, tapi yang tidak Muslim juga, non-Muslim juga menerima. Tetapi karena kita memang SMK Islam, jadi memang banyak kegiatan yang sifatnya Islami, begitu. Untuk meningkatkan ya biar anak-anak itu nanti lulusannya akhlaknya soleh-solehah seperti itu. Amin. Kalau untuk pendaftarannya, Ibu, masih dibuka? Untuk tahun ini masih dibuka. Sampai tanggal berapa, Ibu? Sampai akhir Juli. Iya. Akhir Juli. Hanya kalau memang nanti sebelum batas itu kuota sudah terpenuhi, ya mohon maaf kita tutup. Yang minat banyak ini karena kuotanya juga mungkin sudah penuh ya, Ibu? Ada beberapa program keahlian yang sudah penuh, jadi masih kita buka untuk program keahlian yang belum terpenuhi kuota saja. Jadi ada yang sudah penuh juga. Kalau cara mendaftar ya, Ibu, di mana? Kalau online bisa? Bisa. Daftar online bisa. Jadi ada link bit.ly Isuda 2 Ambarawa gitu, atau langsung datang ke kampus kita juga akan langsung dilayani. Sekolahnya ada di mana, Ibu? Sekolahnya ada di Jalan Cempaka nomor 3, Kupang Jetis, Ambarawa. Nomor 3,
Kupang Jedes Kupang Ambarawa. Jedes Ambarawa. Nah, kalau Anida dulu masuk ke Isuda itu pilihannya memang karena udah target nih aku mau masuk ke Isuda atau memang karena yang dekat dengan rumah? Ya, sudah target. Sudah target. Iya. Wah, memang sudah pilih broadcasting gitu ya? Iya. Kalau Passion ini berarti. berarti passionnya memang di broadcasting. Iya. Kalau untuk ke depan, Anida ini pengen melanjutkan studi atau langsung coba nanti kerja dulu? Kerja dulu, Mbak. Kerja dulu juga di jurusan broadcasting gitu. Iya, nanti dipikir-pikir lagi. Dipikir lagi. Jangan lupa untuk minta arahan Bapak Ibu guru ya. Iya, siap. Kalau untuk passion di broadcasting, kesehariannya Anida itu ngapain? Bikin konten. Bikin kontennya apa? Kontennya ya kayak apa? Apa konten Yang di YouTube? TikTok. Iya, konten YouTube. Konten YouTube. Iya. Sudah punya channel YouTube, berarti channel YouTube-nya apa? Boleh nih promosi di sini. Channel YouTube-nya apa? Anida 24. Anida 24. Iya. Nah, Anida ini kalau untuk bikin konten, ini konten itu isinya apa? Edukasi atau memang daily Keseharian. vlog gitu? Iya, daily. Iya, keseharian sih, Mbak. Seharian. Iya. Kalau selain YouTube apa aja nih Anida makainya? Atau mungkin ada TikTok, Iya, ada TikTok. Iya. Sama kontennya. Iya, ya enggak sih, cuman TikTok biasa aja gitu. TikTok biasa. TikToknya apa itu? Saya jadi pengen lihat nih. Apa yang joget-joget gitu? Bukan ya? Enggak. Serius? Iya. Bukan. Berarti memang anak ini juga sudah dikejar untuk kamu harus bisa nih bikin konten YouTube karena zaman saat ini, zaman sekarang itu harusnya semua paham digitalisasi Digital, IT digital. karena Iya. Isuda ini juga berbasis IT betul. gitu. Lalu Bapak melihat Iya. siswa-siswi yang sudah memiliki konten YouTube nih, bagaimana Bapak tanggapannya? Ya, memang itu menjadi prioritas kami, target kami. Anak itu harus punya channel YouTube sendiri, kemudian kita juga latih. Dan ini insya Allah mulai tahun ajaran baru kita sudah menyiapkan lab podcast. Lab Jadi anak podcast. itu nanti kita latih untuk bisa podcast personal, mono ya sendiri, atau mungkin berdua gitu, wawancara seperti itu. Jadi nanti ya gurunya, siswanya semua wajib podcast, termasuk kepala sekolahnya itu sudah sering podcast. Jadi ini melatih anak untuk bisa presentasi, mengungkapkan materi dan lain sebagainya. Berdiri ngomong di depan kamera kan berbeda dengan ngomong sendiri misalnya seperti itu. Iya betul, berarti melatih public speakingnya ini. Betul, Karena public biasanya speaker. kalau udah di depan kamera itu Grogi, betul. nggak pede, Ya, tadi mau ngomong blank apa ya semua lupa bisa. gitu. Jadi sudah memfasilitasi ada lab podcast begitu ya. Nah untuk lab podcast ini tentunya akan ditayangkan atau akan ada rekaman lalu diupload ke YouTube, Bapak? Betul. Ada dua versi, ada dua, bisa rekaman dulu atau juga mau live pakai Zoom live streaming juga bisa. Yang jelas kita sudah menyiapkan untuk koneksi internet cepat. Kemudian untuk peralatan kamera kita juga di jurusan broadcast sudah siap. Sudah siap semua. Kemudian untuk pendukung untuk timnya kita sudah menyiapkan untuk tim khusus untuk podcast yang ada di Isuda 2, baik rekaman siswa, guru maupun dari luar. Kita di kelas wirausaha itu ada kegiatan untuk podcast wirausaha. Jadi kita undang UMKM itu untuk podcast di sekolah kami. Itu untuk mempromosikan usahanya. Keren, berarti tidak hanya menggandeng siswanya untuk Iya. meningkatkan public speaking, tapi juga menggandeng UMKM. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa TV-ku jangan kemana-mana, karena kita akan kembali tetap di High School Forum.